pembagian dari X pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 kurang 10X tambah 2 oleh X kurang 1 adalah. Nah, yang diminta di soal ini adalah sisanya. Dan ini adalah persamaan polinomialnya. Yang ini adalah pembaginya. Nah, berarti kalau untuk mengerjakan ini, mencari sisanya, boleh kita cari dengan dua cara sebenarnya. Dengan cara biasa, dan yang kedua dengan metode Horner. Nah, tetapi kita mau mendalami yang namanya metode Horner, maka kita cari dengan cara metode Horner. Nah, dalam metode Horner, kita akan menuliskan setiap koefisien daripada fungsi atau persamaan polinomial ini. Berarti, di sini dia 1, kemudian di sini dia 0. Kenapa dia 0? Karena pangkat 3-nya tidak ada. Dan di sini min 3, negatif 10, dan yang terakhir konstantanya 2. Nah, sekarang kita beralih ke pembaginya ini. X dikurang 1. Supaya 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, jadi si 1 ini kita pindahkan kemari. Nah, selanjutnya, koefisien yang pertama ini tadi, ini langsung kita turunkan. Berarti di sini dia 1. Nah, yang ini kita kalikan kemari. 1 kali 1 hasilnya 1 kita buat di sini. Kemudian 0 ditambahkan dengan 1. Selalu tambah. Berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian dikalikan lagi ini dengan ini. Hasilnya 1 kita buat di sini. Setelah itu negatif 3 ditambahkan dengan 1 negatif 2. Negatif 2 dikalikan lagi dengan satunya, hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 10 ditambahkan dengan negatif 2, hasilnya negatif 12. Kemudian negatif 12 ini kita kalikan dengan 1, negatif 12. Kemudian 2 ditambahkan dengan negatif 12 adalah negatif 10. Nah, yang menjadi sisanya adalah yang ini. Yang inilah yang dimaksud dengan sisa. Atau sering dikatakan dengan SX. Maka jawabannya adalah min. Kita lanjut yang nomor 2. Diketahui dua polinomial yaitu X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 5X tambah A dan X pangkat 2 tambah 3X kurang 2. Jika kedua polinom ini dibagi dengan X tambah 1 sehingga sisa hasil baginya sama, maka nilai A sama dengan berapa? Nah, kata kunci di soal ini adalah sisa hasil baginya sama. Artinya, kedua polinomial ini akan kita bagi dengan X tambah 1. Nah, berarti yang pertama, kita bagi dulu polinomial ini dengan X tambah 1. Berarti kita tulis setiap koefisien daripada fungsi polinomial ini. Berarti di sini dia 1, kemudian negatif 4, kemudian 5, dan yang terakhir konstantanya A. Nah, karena di sini dibagi oleh X tambah 1, supaya 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1-nya kita buat di sini. Nah, seperti biasa, koefisien yang pertama ini langsung kita pindahkan ke bawah atau kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu, 1 ini kita kalikan dengan ini. Negatif 1, kita buat di sini. Jangan lupa, ini kita tambahkan. Berarti negatif 4 ditambahkan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian, negatif 5 ini kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 10. Maka, A tambah negatif 10 adalah A dikurang 10. Inilah yang termasuk sisanya. Nah, untuk lebih mudah, ini kita anggap menjadi sisa yang pertama. Nah, kemudian polinomial yang kedua ini kita bagi juga dengan X tambah 1. Maka, kita buat. Di sini dia 1. Kemudian di sini dia di sini dia 3 karena ini positif. Kemudian di sini dia negatif 2. Nah, dia dibagi oleh X tambah 1 juga sama pembaginya, maka di sini tetap min 1. Kemudian koefisien yang pertama ini kita turunkan ke bawah atau kita pindahkan ke bawah.
Setelah itu 1 kita kalikan dengan min 1, negatif 1, kemudian kita tambahkan, hasilnya di sini 2, 2 dikali min 1, min 2, kita tambahkan, negatif 4. Maka sisanya adalah yang ini. Kita katakan ini S2. Nah, pernyataan soal di atas adalah sisa hasil baginya sama. Maka dari sini kita simpulkan S1 sama dengan S2. Artinya apa? A dikurang 10 sama dengan negatif 4. Maka ini berpindah ruas, kita peroleh nilai A-nya sama dengan negatif 4 ditambahkan dengan 10, hasilnya adalah 6. Nah, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 3. Hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang x tambah 6 oleh x pangkat 2 kurang 2x kurang 8 adalah. Nah, yang diminta di soal ini adalah hasil bagi dan juga sisanya. Yang ini polinomialnya dan pembaginya yang ini berderajat 2. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara biasa juga. Nah, tetapi kita metode Horner yang kita pakai pada saat ini. Nah, kalau dia berderajat 2 pembaginya, maka ini harus kita faktorkan. Nah, berarti kalau kita faktorkan, X dikurang 4 dikalikan dengan X ditambahkan dengan 2. Maka X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena ini ada X-nya 2, maka yang ini saya katakan menjadi si K1. Nah, yang ini si K2. Nah, menentukan K1 dan K2-nya adalah yang mana di antara X ini yang paling besar. Itulah yang termasuk K1-nya. Nah, berarti kita gunakan dengan metode Horner. Kita tulis setiap koefisien daripada polinomialnya, berarti 2, kemudian negatif 3, kemudian 4, kemudian negatif 1, dan yang terakhir konstantanya adalah 6. Nah, dibagi oleh X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Nah, K1-nya kita ambil di sini. Berarti di sini kita buat 4. Dia selalu dibagi yang pertama dengan K1. Nah, berarti dengan seperti yang biasa, si 2 ini langsung kita pindahkan ke bawah. Berarti di sini dia 2. Nah, 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Jangan lupa ini kita buat tambah. Nah, berarti negatif 3 tambah 8 hasilnya 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 4, 20. Dijumlahkan 24. Dikalikan lagi dengan 4. Hasilnya 96, dijumlahkan 95, kemudian 95 ini kita kalikan dengan 4, hasilnya 380, maka ini kita jumlahkan hasilnya 386. Nah, yang inilah yang kita katakan menjadi S1-nya. Nah, kemudian karena di sini K2-nya masih ada, yaitu min 2, yang ini kita bagi lagi. Nah, berarti ini kita perpanjangkan aja ke bawah. Nah, berarti di sini dia kita buat K2 sama dengan negatif 2. Nah, seperti biasa yang ini langsung kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini dia 2. 2 kali min 2 hasilnya negatif 4. Jangan lupa ini kita buat tambah. 5 tambah min 4 hasilnya 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan min 2. Kemudian ini kita jumlahkan 24 tambah min 2 hasilnya 22. Nah, si 22 ini kita kalikan dengan min 2 hasilnya negatif 44. Nah, maka ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 51. Nah, yang inilah kita katakan menjadi si S2. Nah, yang ditanya disoalkan hasil bagi dan sisanya. Sekarang kita menentukan hasilnya.
Hasilnya adalah yang ini, yang paling terakhir yang kita temukan ini. Nah, berarti boleh kita buat Hx atau hasilnya sama dengan 2x pangkat 2 ditambahkan dengan x. X ini dari mana? 1 dikalikan dengan x. Kemudian ditambahkan dengan 22. Nah, inilah yang termasuk hasilnya. Nah, sekarang kita menentukan sisanya. Sisanya, nah coba adik-adik sekalian perhatikan, yang ini adalah S1 dan yang inilah S2. Menentukan sisanya, kalau modelnya seperti ini, kita menggunakan rumus Sx sama dengan S2 dikalikan dengan X dikurang K1. Dia selalu dikurang K1. Kemudian ditambahkan dengan S1-nya. Nah, berarti S2-nya kita peroleh 51. Di sini kita buat 51 dikalikan dengan X dikurang K1-nya 4 ditambahkan dengan S1-nya 386. Kita buat di sini 386. Nah, kemudian yang ini kita kalikan ke dalam 51X dikurang 51 dikali dengan negatif 4, negatif 204 ditambahkan dengan 386, maka sisanya adalah 51X ditambah dengan 182. Yang inilah yang termasuk sisanya dan hasilnya adalah yang ini. Maka jawabannya kita pilih di pilihan gandanya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya yang nomor 4. Salah satu akar persamaan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 3. Nah, yang ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikurang 9x tambah 18 sama dengan 0 adalah 3. Jumlah dua akar yang lainnya adalah, nah, yang ini adalah polinomialnya, dan yang ini adalah merupakan salah satu akar dari ini semua. Nah, berarti kalau akar-akarnya sudah dikasih tahu satu, maka kita tinggal menjumlahkan kedua akar yang lainnya. Karena ini berderajat 3, yang pastinya akan mempunyai akar-akar sebanyak 3. Nah, berarti sebelum kita membahas soal ini, AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah dengan CX ditambah dengan D sama dengan 0. Nah, ini pastinya mempunyai akar-akar X1, X2, dan X3 misalnya. Nah, berarti X1 ditambah dengan X2 ditambahkan dengan X3 ini sama dengan negatif B per A. Nah, yang kedua, X1 dikalikan dengan X3 ditambah dengan X1 dikalikan dengan X2 ditambah dengan X2 dikalikan dengan X3 sama dengan C per A. Nah, X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 ini sama dengan negatif D per A. Nah, berarti berdasarkan pernyataan yang kita peroleh ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Sebenarnya boleh kita mencoba dengan cara coba-coba namanya. Nah, kenapa? Karena kan ini berawal dari X kurang 3. Nah, berarti X kurang 3 dikalikan sesuatu supaya dapat ini hasilnya. Nah, inilah suatu pekerjaan yang susah. Nah, oleh karena itu kita menggunakan yang ini. Nah, jadi yang kita gunakan rumusnya adalah X1 ditambahkan dengan X2 ditambahkan dengan X3 sama dengan, di sini dia min B per A, berarti B-nya adalah min 5. Berarti min ketemu sama dengan 5. A-nya sama dengan 2. Nah, salah satu akarnya kan dikasih tahu. Nah, maka ini kita anggap salah satu akarnya yaitu si X1. Maka 3 ditambahkan dengan X2
ditambahkan dengan X3 sama dengan 5/2. Nah, si 3 ini pindah ruas ke kanan, maka X2 ditambahkan dengan X3 sama dengan 5/2 dikurang 3. Nah, berarti X2 ditambahkan dengan X3 sama dengan negatif 1/2. Nah, berarti jumlah dua akar yang lainnya adalah, yaitu X2 dan X3-nya adalah negatif setengah. Jadi jawabannya adalah D. Yang nomor 5, sisa pembagian AX pangkat 2014 tambah X pangkat 2015 dikalikan B dikali X. Yang nomor 5, sisa pembagian AX pangkat 2014 tambah X pangkat 2015 dikurang BX kurang 2 pangkat 2 oleh X pangkat 2 kurang 1 adalah 5X kurang 4. Nah, berarti yang ini adalah sisanya. Kemudian yang ini adalah pembaginya, PX-nya. Nah, yang ini kita faktorkan dulu. Maka ini sama dengan X tambah 1, X dikurang 1. Nah, yang ini adalah polinomialnya. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus gunakan yang namanya algoritma pembagian. Algoritma. Nah, algoritma pembagian ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Berarti Fx sama dengan Hx hasilnya dikalikan dengan pembaginya ditambahkan dengan sisanya. Nah, berarti karena ini adalah si Fx-nya, maka ini semua kita susun kembali ke bentuk seperti ini. Maka A X pangkat 2014 ditambah dengan X pangkat 2015 dikurang B X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan. Nah, dalam soal ini Hx-nya tidak ada, maka kita tulis saja di sini Hx dikalikan dengan Px. Px-nya yang ini kita pakai. Nah, berarti X tambah 1, X dikurang 1, ditambahkan dengan Sx. Berarti ditambah dengan 5X dikurang 4. Nah, dari pembagi ini kita memperoleh nilai X. Berarti yang ini X-nya sama dengan negatif 1 dan yang ini X sama dengan 1. Nah, kedua akar-akar dari pembagi ini kita substitusikan ke semua ini. Nah, artinya kalau X-nya sama dengan min 1, maka akan menghasilkan A dikalikan dengan min 1 pangkat 2014. Nah, kalau negatif dipangkatkan dengan bilangan yang genap, maka dia tetap positif. Artinya 1. Nah, jadi ini hasilnya A ditambahkan dengan, nah yang ini negatif 1 pangkat 2015, maka ini negatif 1. Kemudian dikurang B negatif 1 kurang 2 negatif 3 dipangkatkan dengan 2 9. Ini kali 9 sama dengan yang ini H min 1. Nah, kemudian di sini min 1 tambah 1 hasilnya 0. Maka ini semua hasilnya 0. Nah, jadi ini boleh kita katakan 0 ditambah 5 dikali min 1 dikurang 4 hasilnya negatif 9. Nah, maka dari pernyataan ini kita peroleh A dikurang 9 dikalikan dengan B sama dengan negatif 9. Yang ini berpindah ruas, berarti ini jadi tambah 1. Hasilnya A dikurang 9B sama dengan negatif 8. Nah, ini hasilnya kalau kita substitusikan X sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua, kalau X-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 pangkat 2014.
hasilnya tetap 1 dikalikan dengan A, maka ini A ditambahkan ini 1 pangkat 2015, ini hasilnya 1. Kemudian dikurang B dikalikan dengan 1 kurang 2 min 1 pangkat 2, hasilnya 1 dikalikan B, maka dia tetap B sama dengan, kemudian yang ini H1, di sini dia 1 tambah 1 2, di sini dia 1 kurang 1 0, maka hasilnya ini semua adalah 0. Nah, jadi di sini kita buat dia 0 ditambahkan dengan 5 dikalikan 1 5 dikurang 4, hasilnya 1. Nah, maka dari sini kita peroleh A dikurang B sama dengan 1 kurang 1. Yang ini berpindah ruas. Nah, dari sini kita peroleh apa? A kurang B sama dengan 0. Nah, berarti A sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B, yang ini kita substitusikan ke persamaan ini. Yang ini kita masukin kemarin. Nah, hasilnya karena A sama dengan B, berarti A kurang 9B sama dengan negatif 8. Boleh kita ubah A ini menjadi si B. Maka B dikurang dengan 9B sama dengan negatif 8. Nah, maka yang ini adalah hasilnya negatif B sama dengan negatif 8. Nah, jadi B-nya sama dengan 1. Nah, kalau B-nya 1, maka otomatis A-nya sama dengan 1. Karena yang ini. Nah, A-nya 1, B-nya 1. Yang ditanya adalah A tambah B. Maka hasilnya adalah 2. Nah, cukup sampai di sini video pembahasan kita. Kita lanjut di video berikutnya. Kalau adik-adik suka dengan video ini, silahkan di-share, di-komen, dan juga jangan lupa di-subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Matematika Tren, matematika yang mudah dan gampang.